Oke, selamat pagi Amazon. Pagi, bagaimana weekendnya? Baik-baik. Anugerah itu ibu kemarin ketemu Jerome Pauline. Jangan cemburu ya, guru-guru pada cemburu tuh ibu udah foto sama Jerome. Ya, heeh. Oke, oke, oke. Sekarang ibu mau lanjut ke bab 3. Bab 3 itu tentang induksi magnet ya, percobaannya Ørsted ya. Ah, Tapi Ibu mau jelaskan dulu bagaimana membuat laporan yang kalian buat percobaannya di rumah yang mendidihkan air itu ya. Nah, jadi untuk buat laporannya, judulnya itu adalah kesetaraan energi listrik dan energi kalor ya. Kesetaraan energi listrik dan energi kalor. Ini judul ya. Nah, kemudian bab pertama itu tujuan. Romawi 1, tujuannya itu adalah menentukan kalor jenis air atau kalor jenis zat cair lah. Kalor jenis zat cair dengan menggunakan konsep kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi. Itu. Kemudian Romawi 2 itu adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ya. Jadi kamu catat nih alat bahannya apa. Lalu yang Romawi ketiga itu nanti adalah hasil. Tunggu dulu. Ini bikin Romawi 3 nih, alat dan bahan. Yang ini Romawi 4 nih. Jadi di Romawi 2 itu adalah teori singkat ya. Teori singkat. Atau kajian teori bolehlah, terserah. Atau kajian teori boleh. Kajian teori gitu. Kajian teorinya tentunya tentang kesetaraan energi ya, tentang energi listrik dan energi kalor, lalu bagaimana. Pokoknya kamu menjelaskan tentang itu, jangan hanya kopas saja. Nah, berikutnya Romawi 3-nya adalah alat dan bahan. Lalu di Romawi 4-nya itu berarti adalah hasil percobaan. Hasil percobaan. Nah, di hasil percobaan itu nanti kamu tampilkan hasilnya dalam bentuk Excel saja. Dalam bentuk Excel, nanti di Excel itu kamu kasih masuk ke mana? Ke di copy aja ke Word ya, di copy ke Word supaya kamu ngitungnya enggak setengah mati, karena di Excel punya itu nanti kamu akan menghitung berapakah kesalahan relatif daripada hasil percobaannya. Kalian waktu kelas 10 itu ada hitung kesalahan relatif untuk data berulang tidak? Ada? Ada ya? Apa rumus kesalahan relatifnya? Cari delta C-nya dulu ya. Delta C itu kalau nggak salah ingat sih 1/N. N itu adalah jumlah percobaan. Lalu dikalikan dengan akar. Di sini adalah sigma daripada C kuadrat dikalikan dengan N ya. Ini kali N. Kemudian dikurangi dengan sigma C dipangkatkan 2. Kita bagi dengan N dikurangi dengan 1. N dikurang 1 kalau percobaannya ada 5 berarti 5 dikurang 1. Nah, ini untuk cari delta C-nya. Kemudian kamu cari C rata-ratanya itu berarti sama dengan apa? Sigma dari C dibagi dengan N-nya. Jumlah percobaannya ada berapa ya. Lalu setelah itu barulah kalian cari kesalahan relatifnya itu sama dengan apa? Delta C dibagi dengan C rata-rata kita kalikan dengan 100%. Nah, jika kesalahan relatif itu lebih kecil daripada 4%, berarti data itu cukup teliti ya. Cukup valid gitu. Cukup valid. Nah, tetapi kalau kesalahan relatifnya itu lebih besar daripada 4%, maka ini percobaan harus diulang. Harus diulang. Nah, harus diulangnya kita harus tahu yang mana yang harus diulang. Tapi nggak perlu diulangi sih, ya nggak perlu diulangi, nggak perlu diulangi. Nah, sekarang nanti perhitungan daripada kalor jenis air ya, jadi Romawi 5-nya nanti adalah analisis ya, analisis data dan kesimpulan. Nah, analisis data itu nanti kalian lihat data yang kalian punya dari masing-masing data itu bagaimana hasilnya antara percobaan 1, 2 dan seterusnya, apakah perbedaannya cukup jauh atau bagaimana ya, masuk akal atau tidak. Nah, karena kita tahu bahwa apa? Kalor jenis daripada air C-nya itu harusnya itu nilainya itu nanti yang kalian hitung itu mendekati 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini seharusnya mendekati ini.
Jadi kalau misalnya hasilnya jauh lebih besar dari ini, berarti ya kemungkinan ada kesalahan percobaan, apakah mungkin mencet waktunya yang kurang tepat, kemudian karena tidak diukur suhunya dengan baik ya, atau bagaimana. Jadi nanti kamu coba cari kira-kira kesalahannya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, terus nanti di laporan juga kalian sertakan nanti fotonya. Fotonya nggak perlu besar-besar, nggak apa-apa digabungin jadi satu saja jadi berapa? 2 lembar kah? Bagaimana? Seperti itu. Nah, sekarang perhitungannya di Excel kalian tahu ngitung nggak? Tahu Ji, di Excel untuk menghitung kesalahan relatifnya? Nggak tahu. Aduh, yo, oke, oke, oke. Ibu stop share dulu yang di sini ya. Sekarang kita masuk di Excel-nya. Bentar. Oh, ya, oke, dimasuk di Excel-nya di sini ya. Jadi yang pertama di sini untuk kamu tulis di sini adalah nomornya. Nomor, ya berarti kalau misalnya ada 25 percobaan ya kamu tulis saja. Berarti 1 sampai 25 gitu ya. Atau ya jangan 25 ya, berapa ya? Karena kan kalian nanti 25, anggaplah ini ibu cuman sampai di nomor 10 gitu ya. Anggap sampai 10 aja. Nah, setelah ini berarti kalian lihat volumenya berapa, volume airnya berapa ya. Volumenya berapa. Kemudian berikutnya adalah suhunya ya, suhu awal. T1. T1 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah suhu akhir. T2 gitu. T2. Kemudian berikutnya adalah apa? T1, T2, berarti kamu bisa cari masanya sama dengan berapa. Kemudian habis itu cari delta T-nya ya. Delta T-nya, delta T pakai apa nih deltanya? Gak ada delta ya. Oh ya udah Ibu tulis delta T aja ya. Nanti kamu cari sendiri lambangnya ya. Jadi ini delta T. Kemudian berikutnya masa delta T. Lalu daya ya. Ada daya. Kemudian ada time kan. Ada waktu. Nah sekarang baru habis itu di sini kamu cari W-nya. W-nya berarti nanti kamu tekan di sini sama dengan kemudian P, lalu berikutnya adalah bintang ini, lalu tekan enter. Ya. Setelah itu nanti kamu tinggal tarik aja sampai di sini. Itu. Nah, kemudian kalau sudah W-nya sudah, kalian mau mencari apa namanya? Kalor jenis, jadi di sini C. C-nya berarti sama dengan apa? Sama dengan ini W dibagi apa? C, Ki kan sama dengan MC delta T. Berarti dibagi dengan M, lalu bintang delta T ya. Oke? Seperti ini. Nah, enter lagi ya. Nah, tergantung nanti datanya bagaimana. Tinggal tarik turun. Nah, setelah dapat itu, maka kalian cari di sini adalah C pangkat 2. C pangkat 2-nya. C pangkat 2 berarti di sini sama dengan ini mau bintang-bintang juga boleh. Mau pakai bintang, mau pakai pangkat langsung itu boleh, nggak apa-apa. Ini, seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, berarti yang perlu kamu zoom adalah 2 ini. Kamu perlu jumlahnya. Ya, ini dijumlah. Ya, ini dijumlah. Itu jumlahnya. Setelah itu berarti kamu cari rata-ratanya. Jadi rata-rata, rata gitu ya. Rata-rata berarti sama dengan di sini. Lalu tekan jumlahnya ini, lalu dibagi dengan kalau 10 ya kamu bagi 10 gitu. Bagi 10 gitu ya. Enter. Dapat. Nah, berikutnya kamu yang pangkat 2 kan di sebelah. Berarti ini tekan sama dengan ini. Lalu bintang berapa? Karena 10 percobaan berarti 10 kan? Sama dengan ini. Enter lagi. Setelah itu berikutnya kan sigma C dipangkatkan 2. Berarti sama dengan sigma C kan ada di sini nih. Tuh. Bintang lagi boleh pangkat 2 atau langsung pakai ini 2 juga boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru kan dikurangi kan. Ini dikurang ini. Nah, dapat. Lalu dibagi sama dengan lagi yang hasil kurangnya ini
dibagi dengan N kurang 1. Jadi kalau 10 berarti kita bagi dengan angka 9. Ya, dibagi dengan angka 9 dapat lagi. Lalu ini kan di akar berikutnya. Ini di akar berarti pangkat buka kurung 1/2 tutup kurung. Dapat. Nah, setelah itu baru ini dibagi dengan N lagi kan. Bagi dengan 10 gitu. Nah, ini berarti dapat delta C di sini. Ini adalah delta kalor jenis. Nah, setelah itu barulah kesalahan relatifnya. Kesalahan relatif kan ini sama dengan deltanya di sini. Lalu kita bagi dengan rata-rata tadi. Ya, ini harus buka kurung, tutup kurung, kemudian bintang 100% kan. Dapatlah kesalahan relatifnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba isi. Kita coba isi. Siapa punya percobaan yang mau dikasih masuk datanya? Volumenya berapa? Tahu volumenya berapa? 100 cc. Mili. Kenapa sedikit sekali? Kurang qualify, kurang bagus kayaknya. Hah? Loh, kok kamu masaknya 5 liter kah? Masakmu 5 liter kemarin? Loh ya, yang ya kalau 100 agak rawan itu. Ada yang 500 sama Devi punya 500? Enggak. Ya maksudnya kamu lakukan berapa kemarin? Lah iya sesuai itu berapa cc itu loh, berapa mili. Nah, itu harus ditahu. Ya anggap ya percobaanmu 100 mili, ya. 100 mili. Oke. Berapa percobaan? 5. Terus temanmu berapa? Yang lain? 300. Enggak apa-apa. 5 percobaan, 5 percobaan enggak apa-apa, udah. Bentar. Ya. Sekarang suhu awalnya suhu kamarmu berapa? Datamu mana datamu? Ada di rumah? Nah, di rumah semua enggak ingat datanya berapa? Ya udah seperti itu. Misalnya saya ya seperti itu ya. Anggaplah ini kita anggap dah. Kita menganggap 100 mili. Lalu misalnya suhunya adalah 37 derajat misalnya. 37 derajat itu adalah suhu mula-mulanya. Ini dengan menganggap sama saja. Lalu suhu mendidih berarti kita anggap 100 derajat gitu ya. 100 derajat. Nah, untuk cari masanya, ini kalau mililiter dibuat ke liter berarti dibagi berapa? 1000 kan? Nah, ini berarti ini dibagi dengan 1000 ya untuk cari masanya. Nah, deltanya di sini berarti sama dengan apa? T2 dikurangi dengan T1 kan? Nah, seperti ini. Nah, sekarang dayanya berapa? Misalnya dayanya adalah alat pemanasnya adalah 200 watt. Berarti kita 200 watt. Seperti ini. Lalu berikutnya adalah mencari berapa waktunya. Waktunya berapa lama kira-kira, berapa detik misalnya. Oh, misalnya 5 berapa menit? 300 detik 1 menit. 5 menit? Masa 5 menit enggak sampai lah. Misalnya udah 1 menit ya udahlah 50 lah. Kemudian berikutnya misalnya ini kan misalnya 55, lalu ada yang 60, kemudian ada yang 61, ya jangan terlewat. 57, kemudian 56, 55 misalnya lalu berapa lagi? 54 detik gitu ya. Lalu 50 lagi begitu misalnya. Kan ini kan misalnya saja. Nah, datanya ini kan data pengawuran tingkat tinggi nih. Oke. Ya, oke, seperti itu. Nah, sudah Mi? Nah, sekarang ini kenapa enggak muncul ya hasilnya? Harusnya kan muncul ini. Bentar. Hah? Tunggu ya, sama dengan ini dibagi dalam kurung. Oh, tadi apa M ya? Bintang delta T tutup kurung enter. Oke, masuk nih. Sorry. Bentar. Ya, sebentar. Nah, ini ternyata apa? Hasilnya ini kan cuma 1500 sekian. Padahal kan kalor jenisnya itu sama dengan berapa? 4200 kan? Ya, terus ini kesalahan relatifnya kenapa? Kacau ya. Ini tadi sama dengan
di atas ini dibagi 9 ya. Oke, nah, ini kalian lihat kesalahan relatifnya adalah 94,83%. Ngawur, ini ya kacau sekali. Ya, memang kacau datanya itu. Ini datanya kacau sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kamu coba lihat ya dari hasil ini kan, Itu volumenya yang kita dalam mililiter kan? Mililiter harus ubah ke liter itu untuk cari masanya. percobaan Terserah, up to you Ji. Nggak ada masalah. Kalau mau sama juga boleh, beda juga boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan nanti kan kalau misalnya volumenya beda, itu kan berarti time-nya kan juga akan berbeda. Iya, enggak apa-apa. Jadi nanti kamu jadi nanti kalian tuh bergabung ya, 5 anak. 5 anak datanya digabung jadi 1. Laporannya cukup 1. berarti 5 berarti ada 25 data kan? Iya. Dengan harapan nanti hasil kesalahan relatifnya akan bagus gitu loh. Karena semakin banyak data itu biasanya semakin bagus kalau percobaannya cukup teliti. Seperti itu. Bisa ya? Oke? Jelas? Ada pertanyaan enggak untuk penulisan laporan? Masing-masing anak kan 5. Masing-masing anak 5 minimal. Kalau mau lebih ya boleh, nggak apa-apa. Bagaimana cara kita tahu sudah 100 derajat itu? Apanya? Dianggap 100 derajat mendidih. Oh. Dianggap mendidih 100 derajat gitu. Karena kan kita ada di permukaan air laut gitu ya, dekat permukaan. Nah, suhu ruangannya kan bisa ngukur pakai HP-mu kan. Lihat suhu ruangannya berapa. Pakai HP. Karena kita nggak ada termometer, seharusnya kan kita lakukan di lab gitu loh. Berarti sampai bubble gitu ya. Terus ya pokoknya mendidihnya sampai bubble-bubble itu kamu harus selalu sampai di situ titik itu gitu. Ya. Cuman itu apa namanya? Kan harusnya kan sudah dilakukan 1 hari 1 percobaan kan? Iya, jadi dalam keadaan dingin sudah dingin kembali itu alatnya. Jadi jangan sampai kamu lakukan dalam waktu 1 hari percobaan 1, 2, 3, 4, 5 langsung dalam waktu itu beda loh karena panasnya kan sudah berbeda. Waktu sudah digunakan. Baru kita tidak menggunakan termometer. Kalau ada termometer di rumahmu ya nggak ada masalah gitu. volumenya harus beda-beda. Terserah. Nggak ada masalah. Sama semua ya boleh. Mau beda semua ya nggak ada masalah. Jadi, cuman semakin banyak itu akan semakin baik. Ya, maksudnya ya kalau 1 liter kan time-nya kan lebih panjang, berarti kesalahan itu akan mengurangi kesalahan gitu loh. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sekarang kita akan lanjut. Jadi Ibu akan stop share yang ini. Kita lanjut masuk ke bagian berikutnya ya tentang induksi magnet bab 3. Semua buka ya. fotonya berarti ada 5. Ya, pasti nih setiap hari kan satu orang 5 berarti ada 25 foto kan digabung jadi 1 nanti gitu ya. Pokoknya nanti gabung jadi 5 orang lah. Ya. Deadline-nya week 1 week lah. Ya, minggu depan ya. Jadi minggu depan iya dong. Minggu depan dikumpul ya laporannya. Bisa dikerjain di rumah bros. No. Enggak. Iya, up to you. Kalau enggak, kalau mau apa namanya? Ikut urut absen ya, enggak apa-apa 1 sampai 5. Ya sudah. Loh, terserah aja. Yang penting kalian ngumpulin laporan itu aja, oke? Iya. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 3 tentang induksi magnet. Nah, ini kita akan membahas percobaannya Ørsted, ya. Ahli fisika. Ørsted itu melakukan sebuah percobaan. Sebetulnya bisa cuma Ibu sudah tidak naik ke lab jadi setengah mati nih kalau mau naik lab. Nah, ini ya ada kawat. Kawatnya ini adalah kawat konduktor. Kemudian kawat konduktor ini dialiri arus, ya dialiri arus. Dialiri arus, anggaplah arusnya arahnya ke sana. Ya, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian di sekitar kawat berarus itu diletakkanlah magnet-magnet jarum. Jadi ini ada magnet-magnet jarum di sekitar kawat ini, ya. Di sekitar kawat itu ada magnet jarum ditempatkan. Jadi ini tadinya waktu belum dialiri arus, ini magnet jarumnya itu tidak terpengaruh gitu. Ya, tidak terpengaruh. Jadi ini magnet-magnet jarumnya. Tetapi pada saat arus mengalir ternyata nih ya, magnet jarumnya ini itu dibelokkan oleh kawat berarus ini. Artinya dia bereaksi gitu loh. Nah, dengan ini maka
diambil kesimpulan oleh Ørsted bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu ada timbul medan. Medan itu yang mempengaruhi magnet-magnet jarum itu yang tadinya, kalau magnet jarum itu menunjukkannya kan selalu menunjukkan kemana? Kompas. Kalian pernah lihat kompas? Nah, kompas itu menunjukkan arah kemana? Atas. Loh, kok atas? Barat. Utara dan selatan. Nah, kenapa dia yang utara menunjukkan arah kutub utara bumi, yang selatan magnet daripada kompas itu menunjukkan ke selatan magnet bumi? Coba. Sobat gitu loh. Ada gaya tarik. Ada yang menarik pasti kan? Ya, ada yang menarik. Nah, sekarang kalau kutub utara ditarik, kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet bumi, kutub utara bumi, itu artinya apa? Di kutub utara bumi itu ada apa? Ya, magnetnya magnet apa? Sekarang yang tarik-menarik, itu yang sejenis atau yang berlawanan jenis? Berlawanan jenis. Nah, kalau begitu, kalau kutub utara magnet jarum menunjukkan arah utara kutub bumi, berarti di kutub utara itu ada apa? Selatan magnet bumi. Ya, sama aja. Kutub selatan daripada magnet jarum menunjukkan arah kutub selatan bumi. Itu artinya apa? Di kutub selatan bumi ada magnet utara bumi. Ya, jadi di masing-masing kutub itu ada magnet. Nah, kekuatan dari magnet itu ada di mana? Magnet paling kuat itu di daerah mana? Kok daerah dingin? Ada sebatang magnet nih, ada sebatang magnet, ada kutub utara, kutub selatan di sini ya. Kutub utara, kutub selatan. Kekuatan magnet paling kuat itu di mana? Kalian udah pernah mencoba belum itu di SMP? Belum pernah, ya nanti kita main-main ya. Nanti kita main-main. Cuman ada di atas semua magnetnya. Jadi kita harus ambil di lab untuk main. Nanti ada waktunya kalian main-main. Ya, ada waktunya kalian main-main mengamati garis-garis gaya magnet ya di sekitar magnet. Ada magnet ladang, ada magnet jarum, ada magnet batang, ya ada magnet silinder ya. Terus belakangmu namanya siapa? Iya. Lah kamu tunduk terus lihat apa di bawah situ? Hah? Tidak Sleeping Beauty, Ji? Oh, enggak, Ji. Jangan tunduk terus. Aku kan mau lihat wajah gantengmu gitu loh. Udah cakep-cakep disembunyiin wajahnya. Ya, ya. Nah, jadi sampai di mana tadi? Oh, kekuatan magnet. Ya. Kekuatan magnet. Nah, nanti kalian akan lihat kalau kalian menggunakan magnet ya, itu yang paling banyak kalau dengan menggunakan serbuk besi itu di bagian kutubnya. Itu artinya apa? Kekuatan magnet itu paling kuat adalah di daerah kutub. Ya, di daerah kutubnya ya, daerah kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, sekarang jadi di sekitar kawat berarus listrik ini itu ada timbul medan ya, ada timbul medan listriknya. Nah, titik-titik di sekitar kawat ini ya itu akan menimbulkan medan magnet ya, namanya induksi magnet. Jadi ada titik-titik misalnya. Nah, untuk menentukan kemana arah induksi magnetnya, ini kan kita tidak bisa menggambarkan yang di bagian depan. Nah, sekarang semuanya coba ambil bolpenmu. Ambil bolpenmu, ya, ambil bolpen. Lalu kita akan mencoba melihat bagaimana arah daripada induksi magnetnya, ya, arah induksi magnet. Oke. Mana Mi? Kenapa hilang gambarnya? Ya, oke ya. Coba pinjam satu bolpen. Sekarang semuanya gini, supaya lebih jelas ya. Aduh, ya oke jelas ya. Nah, gini, semuanya ambil bolpen, semua ambil bolpen. Untuk menentukan arah induksi magnet, itu kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, ini tangan kanan ya. Ini tangan kanannya kita. Jadi ini dipegang pakai tangan kiri. Nah, sekarang titik yang bisa kita gambarkan kalau posisinya seperti ini, itu titik di depan sini, atau di atas atau di bawah yang bisa kita gambar di papan. Kalau kalian menggambar titiknya, di mana? Bagaimana caranya kamu menggambar titik yang ada di sini? Bisa kamu gambar? Bisa. Atas, bawah kan? Di atas dan di bawah. Nah, ibu jari ngikut, jangan sok gaya nggak mau ngikut. Begini tangannya. Ibu jari itu menyatakan arah arus listriknya. Keempat jarimu melengkung kemana, menggenggam kemana,
Ini adalah menunjukkan arah induksi magnetnya. Arah induksi magnet. Tetapi kita rentangkan seperti ini saja. Rentangkan seperti ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini adalah I. Menikam kemana keempat jarimu, ini adalah B. Induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ya. Nah, jadi arah induksi magnet, kalau keempat ibu jarimu menjauhi kamu, ini namanya menembus bidang kertas. Jadi anggap di depanmu itu ada tabir surya gitu, ada tabir gitu, ada layar gitu ya. Nah, ini berarti menembus layar atau menembus bidang kertas, masuk ke bidang kertas. Ya, ini ya, ingat ya, kalau begini berarti masuk bidang kertas. Tetapi kalau begini berarti keluar bidang kertas ya. Keluar bidang kertas. Jadi ingat ya, ini masuk bidang kertas, yang ini keluar bidang kertas. Nah, sekarang titik yang bisa kita gambarkan itu kan di atas dengan di bawah. Kalau begini. Jadi arus ke kanan ngikut. Arus ke kanan, titik di atas kawat berarus berarti masuk atau keluar? Masuk bidang kertas. Lalu muter lagi ke sini. Kalau di sini berarti turun ya. Lalu di bawah berarti keluar bidang kertas. Oke, jelas ya? Jadi untuk arus yang arahnya sana ke kanan, berarti titik di atas masuk bidang kertas, di bawah keluar bidang kertas. Yuk, coba itu yang paling ujung. Ya, kamu berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Ya, sekarang coba tunjukkan. Tunjukkan apa yang Ibu bilang tadi. Loh, kamu kan sok gaya sekali. Nggak ngikutin instruksi. Berarti kamu udah tahu. Sekarang coba peragakan kembali. Apa yang Ibu peragakan tadi? Apa? Dia bicara yang jelas. Sini, di depan sini. Iya, sini. Siapa suruh kamu tidak memperhatikan? Berdiri sini. Tunjukkan sama temanmu. Arusnya kemana tadi? Di sana. Jelasin sama temanmu. Iya. Iya. Apa itu? Apa? Masuk apa? Masuk kemana? Ke hatimu gitu? Apa tabir? Makanya lo memperhatikan, oh, Ibu lihat kamu tidak memperhatikan, oh. Lo kamu diam-diam aja gini. Lo Ibu aja lihat ya, mau buka CCTV. Ya, jadi ya sudah kamu di situ. Situ saja, udah. Ya, jadi kalau harus ke kanan, ya. Berarti ini masuk bidang kertas atau ya ini keluar bidang kertas. Sekarang kalau ke kiri, balik. Loh, jatuhnya diputar balik. Lah iya, ini kan panahnya ini kan menunjukkan arahnya kemana ya, oke. Nah ini berarti arah arus ke kanan, maka di bawah masuk bidang kertas, di atas keluar bidang kertas. Putar naik. Arus naik berarti posisimu begini. Ini I, ini I. Nah, berarti di sebelah kanan yang bisa dilukiskan, kanan masuk, kiri keluar. Sekarang kalau turun, ngikut ya. Di sebelah kiri masuk, kanan keluar. Oke, sudah jelas? Ya, coba ulangi. Ulangi. Urusnya ke sini, kemana? Ke kanan, ke kiri. Ya, ini posisi tanganmu gimana? Harus ke kanan, terus di atas. Di atas masuk. Di atas masuk, bawah keluar. Kalau arus ke kiri, yo, tanganmu ya ikut ke sana. Nah, berarti bawah masuk, atas keluar, naik, kanan masuk, kiri keluar, turun, kiri masuk, kanan keluar. Oke, duduk. Tepuk tangan dulu dong. Loh, Oke, jelas ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah. Sekarang bagaimana kita melukiskannya ya? Kita melukiskannya di sini. Jadi kalau yang masuk ya, masuk itu kamu ingat ujung daripada tembok itu loh, ya. Yang ke atas itu berarti sumbu Y, yang ke sini adalah sumbu X, lalu yang ke sana itu adalah sumbu Z. Ke sana berarti keluar, yang ke sana masuk. Nah, kalau itu kan untuk 3 dimensi punya, untuk sumbu-sumbu ya, sumbu-sumbu. Bentar, aku pakai
Ini. Jadi ini sumbu simetris. Nah, ini ya. Ini kan X positif, X negatif kan? Masih lama kan ini kan? Iya. Oke. Ya, ingat ini ya. Jadi ini adalah sumbu X positif. Yang ini berarti sumbu Y positif. Yang ini sumbu Z positif. Ini kesepakatan di antara kita ya. Nah, jadi untuk keluar bidang kertas itu berarti ke sumbu Z positif. Masuk bidang kertas berarti ke sumbu Z negatif ya. Ini masuk bidang kertas. Nah, sekarang kalau posisinya seperti ini, arus ke kanan. Arus ke kanan berarti yang di atas atau yang di atas ini keluar atau masuk ini? Yuk, keluar atau masuk? Masuk. Keluar. Keluar. Loh, kalau udah masuk ya pasti keluar. Lah kamu harus tahu menentukan, jangan cuma nebak-nebak aja. Berarti kalau arus ke sana, ya kamu ikutin itu arah arusnya kemana? Tanganmu kemana? Kanan. Ya ikutin aja. Terus ini kan titik yang di atas. Di atas berarti apa? Masuk. Kanan tuh. Loh itu ikut gambarnya itu loh. Ngikutin gambarnya. Jangan ngikutin ibu. Ngikutin gambarnya. Ngikutin gambarnya kan kamu harus gini nih. Ini ke sana. Di bawah berarti Masuk. di atas berarti, lah iya itu harus ikut. Kalau kamu nggak ikut nanti percaya deh akan kacau beliau. Ya, jadi ini begini, tapi tinggal ikutin aja. Berarti ini masuk atas ke luar. Jadi tidak boleh salah. Tidak boleh salah menentukan arah induksi magnetnya. Ibu pakai warna blue ya, induksi magnetnya. Oke, berarti yang di sini keluar atau masuk? Luar ya. Yang ini masuk. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan salah. Nah, sekarang misalnya bukan hapus ini. Ibu udah pakai batang lagi itu ya, langsung pakai arus ini. Nah, sekarang kalau arah arusnya naik nih. Oh, pakai warna merah, sorry. Yang arus pakai merah saja supaya jadi kalau ini naik ke sana, maka titik Kanan masuk. yang di sini dengan yang di sini. Ya. Di kanan apa? Masuk. Masuk ya, oke. Kiri Keluar. keluar. Ini kanan masuk, di kiri keluar. Kemudian berikutnya lagi. Satu warna aja deh. Nah, seperti ini. Lalu untuk sama di atas ya tadi ya. Berarti yang belum lagi arahnya kemana nih? Ada beberapa posisi nih. Turun ya, kita turun ya. Turun sekarang. Kalau turun berarti Kiri masuk. Keluar kanan. kiri Masuk. di sini. Ya. Ya. Ya, oke ini masuk. Di sini keluar. Oke, yang belum apa lagi? Kiri. Yo, arus ke kiri. Oke, berarti yang di atas Kanan atas. kanan di atas masuk, di bawah keluar ya. Udah jelas ini masuk dan keluarnya? Paham. Paham ya? Paham. Paham. Nah, induksi magnet itu diberi lambang B. Berarti ini adalah B. B, ada vektor gini ya, karena kan ada arahnya. Jadi ini adalah B-nya ya. Ini B-nya. Ini B. B ya, semuanya B. Itu arah induksi magnet ya, keluar dan masuk ya. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah masuk di soal yang lain lagi, itu tanda masuk itu ada. Masuk bidang kertas itu biasa diberi tanda seperti ini. Titik. Ini berarti masuk bidang kertas. Ya, ini berarti B-nya masuk. Ini B masuk. Lalu ada juga tanda cross seperti ini. Ini B-nya berarti keluar bidang kertas. Ini B-nya. Bisa juga pakai tanda seperti ini, ya. Cross dan. Tetapi tanda ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak bahwa dot itu masuk, cross itu keluar. Itu enggak mutlak, tergantung bukunya, tergantung siapa gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan besar induksi magnet di sekitar kawat berarus ini. Ya, kita akan menentukan besarnya induksi magnet di sekitar kawat berarus. Kita ambil saja satu gambar ini ya. Sebutlah titik ini adalah titik A, lalu titik ini adalah titik B, jadi arus yang mengalir itu adalah I. Nah, jarak titik terhadap kawat berarus listrik itu adalah R. Atau disebut A juga boleh.
A, kita sebut aja A kecil gitu ya, A kecil gitu ya, A kecil. Nah, besarnya induksi magnet oleh Ørsted itu dirumuskan untuk kawat berarus B itu sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A. Ya, mu 0 I dibagi 2 pi A. Di mana nilai daripada mu 0 itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, satuannya itu dalam Weber per ampere meter. Weber per ampere meter. A ini adalah jaraknya. I itu adalah kuat arus. Kalau begitu satuan dari B apa? Yuk. Mu 0 ini kan sama dengan apa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dikalikan dengan ampere. Dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A itu jarak, berarti satuannya apa? Meter kan? Ya, meter kan. Jadi kalau karena kita mau cari satuan berarti angkanya ini nggak perlu dikasih masuk nih. Ya kan? Nah, sekarang apa yang bisa dicoret nih satuannya? Hah? Apa? A sama M. Masa Ya. A. hanya A saja yang bisa dicoret kan? Ya. Berarti satuannya dia apa? Weber per meter pangkat 2. Nah, Weber per meter pangkat 2 itu dinamakan dengan Tesla. Namanya Tesla. Tesla. Lambangnya adalah T besar. Ya, ingat ya. Di satuannya adalah Tesla. Nah, ini untuk di sekitar kawat berarus B-nya sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada 2 buah kawat berarus? Kawat yang pertama arusnya naik ke sana. Kawat kedua mau naik atau turun? Naik lagi. Oke. Kawat kedua juga naik ke sini ya. Lalu ada beberapa titik nih. Jadi ada titik 1 di sini, ada titik lagi di sini, ada titik lagi di sini. Sebutlah ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C. Oke. Nah, sekarang kita mau melukiskan nih terhadap I1. Jadi yang ini adalah I1, yang ini adalah I2 gitu ya. Terhadap I1 di titik B arahnya masuk atau keluar? Masuk. Masuk ya? Oke. Berarti ini masuk. Di titik C terhadap I1 loh ya, masih I1. Masuk atau keluar? Terhadap I1, titik B dan C ada kan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan arus naik kan masuk. Ya, oke. Berarti yang di sebelah kiri keluar. Ini adalah B1. Kemudian terhadap I2. Terhadap I2 untuk titik di C ini kan di kanan. Arus naik. Berarti masuk atau keluar? Masuk. Oke. Masuk. Jadi yang di sini keluar, ini keluar. Oke. Ya, sekarang kita kasih nama. Ini adalah B2 di A. B2 di A. B2 di B, B2 di C. Kemudian yang warna biru tadi ini adalah B1A, B1B, B1C. Nah, sekarang untuk di titik A, di A ini ada berapa B? Ada 2. Arahnya bagaimana? Searah atau berlawanan arah? Searah. Oke, berarti maka B di A ini akan sama dengan apa? B1 ditambah dengan B2. Sekarang di titik B. B di B. Ada 2 yang berlawanan arah. Yang keluar dengan yang masuk. Yang keluar kita anggap positif, yang masuk kita anggap negatif. Ih, tidur tuh, tutup mata. Ayo, udah pakai jaket, kedinginan, tutup mata. Bluk, 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 bluk. Ibu lihat tuh kamu. Tutup mata tadi tidur tuh. Masih begini-gini. Tanpa dosa gitu loh. Jangan tutup mata. Oke. Nah, sekarang nih, ini berlawanan arah. Yang satunya berarti keluar, yang satu masuk. Anggaplah yang keluar positif, yang masuk itu negatif. Berarti B2 dikurangi dengan B1 ya. Lalu B di titik C, dua-duanya masuk searah. Ya ini udah langsung aja nggak apa-apa. B1 ditambah dengan B2 ya. Ini boleh B2 dikurang B1 nggak ada masalah untuk itu ya. Ini seperti ini. Oke? Ya. Nah, sekarang nanti Ibu akan kasih angka dulu nih. I1-nya mau berapa ampere? 10 ampere. Oke. I2-nya mau berapa ampere? 20 ampere. Oke. Jarak
Antar kedua kawat mau berapa? 5. 5 apa? Senti? Ya. Oke, 5 cm. Lalu berikutnya adalah jarak titik A ke sini. Perhatikan ini 5 begini jauh ya. Jangan kasih sembarang 2 cm. Oke. Jadi jangan kasih angka sembarang terlalu sembarang. Yang ini 2. Ya udah nggak apa-apa 2 cm. Udah, aku ngikutin kamu. Yang ini berapa? 3. Oke ya. 3 cm. Nah, sekarang pertanyaannya. Di titik A, B1, di titik B, B1, di titik C, B1. Sama enggak? B1 di A, B1 di B, B1 di C. Sama enggak? Beda, kenapa? Jaraknya beda. Berarti good lah. Berarti sudah bagus gitu. Jadi ini nanti kamu kerjakan sendiri ya. Ibu akan tuliskan dulu. Untuk yang di A udah. Di A dulu ya. Di A, untuk A1 berapa? A1 berapa? 8. Oh, A1 8. A1 berarti jarak ke kawat pertama berapa senti? 2 kali 10 pangkat minus 2 berarti ini meter ya. Nah, I-nya I1 berapa? 10 ampere. Maka untuk di A, B1-nya ini kan rumusnya mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A1 kan? Nah, mu 0-nya tadi berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali I1 berapa? 10 ampere dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A1-nya berapa? 2 meter. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke? Ini kan coret nih. Coret kan? Ya, iya atau iya? Iya. Oh iya. Nah, sekarang ini 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 berapa? 10 pangkat minus 5. Kali 10 lagi? 10 pangkat min 4. Weber per ampere meter, per meter persegi berarti ini Tesla. Jadi B1 di A itu sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi nanti kamu cari B2-nya, semuanya kamu cari. Jadi ini adalah soal pertama. Oke? Ya, sekarang berikutnya lagi. Tidak cuman ada satu. Tapi ini ada lagi satu. Kemudian yang berikutnya lagi. Kenapa Julio? Semangat Julio. Ini turun. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, kasih warna lain lagi. Naik lagi. Oke. Ya, jadi di sini adalah I1, I2, I3. Titiknya ada di sini. P, I, R, S. Oke, sekarang taruh ini dulu untuk lihat jaraknya berapa. Nah, kita kasih angka dulu deh. Jaraknya berapa? 2 cm. Ini berapa? 4 cm. Ini berapa? 4, 6. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini berapa? 2 cm lagi. Ini berapa? 6 lagi. Oke, ini berapa? 5. Oke, I1 10 ampere, I2 30 ampere, I3 20. Oke, 20 ampere. Tentukan B di P, B di Q, B di R, B di S. Sekarang untuk B di P. B di P terhadap I1. B1-nya masuk atau keluar? Keluar, oke ya. Jadi ini adalah B1. Nggak boleh salah loh ya. Nentuinnya. Ini B1. Kemudian terhadap I2. Terhadap I2, B2-nya kemana? Masuk. Oke, ini B2. Jangan salah ya. B2. Kemudian terhadap I3. Keluar. Jago-jago semua. Oke. Berarti ini adalah B3. Kalau gitu, maka B di titik P sama dengan apa?
B1 ditambah B3 dikurangi dengan B2. Oke, good. Ya, seperti itu ya. Ini untuk di sekitar kawat yang lurus. Oke. Jadi PR-nya 2 nomor udah ya. Nah, sekarang berikutnya masih berapa menit ya? 5 ya. Oh, masih banyak waktu. Oke. Iya, silakan. Sekarang berikutnya adalah di kawat melingkar. Di kawat melingkar. Kawat melingkar ini dialiri arus. Dialiri arus. Loh iya toh. Ini berarti sorry. Ini. Kawat melingkarnya dialiri arus ya. Seperti ini ya. Ini full kawat melingkar. Nah, sekarang titiknya itu adalah titik yang di sini. Di titik P. Nah, besarnya kuat medan magnet, induksi magnet di titik P untuk kawat melingkar itu B di P ini sama dengan mu 0I dibagi dengan 2A. A-nya ini adalah jari-jarinya, ya. Jadi A-nya ini adalah jari-jari. Nah, ini adalah A-nya. Jadi A-nya adalah jari-jarinya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kalau misalnya kawatnya enggak full melingkar gitu ya. Kawatnya enggak full melingkar. Seperti ini, jadi Ibu akan potong. Seperti ini. Itu enaknya kalau kita pakai ini toh. Nah, lalu ini, salah. Ganti warna dulu, Ibu. Gimana Julia? Semangat Julia. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Berarti titik pusatnya dari sini nih. Sekarang kita kasih pertolongan. Nah, kalau garis pertolongan kan harus apa? Harus apa? Putus-putus. Ya, diputusin gitu. Ya, oke. Nah, sudutnya ini adalah ini. Kita sebut saja dengan alfa. Kalau satu lingkaran full itu sudutnya berapa? 360. Jadi yang ini titik P, maka B di titik P ini sama J rumusnya. Mu 0I dibagi dengan 2A, tetapi kita kalikan dengan, karena ini berbentuk busur lingkaran, maka alfa kita bagi dengan 360 derajat. Seperti itu ya. Jadi gampang sekali ya. Tinggal kasih masuk angka yang di sini. Yang berikutnya adalah untuk solenoida. Solenoida itu adalah kumparan. Nah, seperti ini. Ini dialiri arus. Nah, panjang daripada kumparan itu adalah L. L. Ya. Banyaknya lilitan itu adalah N. Banyaknya lilitan itu adalah N. Kemudian yang mau kita cari itu ada yang di titik pusat lingkaran dan ada yang di ujung, bukan titik pusat solenoida dan ada yang di ujung solenoida. Nah, B di pusat itu dirumuskan sama dengan mu 0 IN dibagi dengan L. Nah, untuk B di ujung itu sama dengan B di pusat kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan mu 0 IN dibagi dengan 2L. Itu adalah untuk solenoida. Ya, nah bagaimana kalau kawat melingkarnya ini terdiri dari lebih satu lilitan? Maka ini kamu tinggal tambahkan N saja. Ini juga kalian tambahkan N lagi, kalikan dengan N ya. Jadi karena tidak menutup kemungkinan itu ini terdiri dari lebih satu lilitan gitu. Nah, setelah solenoida kita masuk lagi yang namanya toroida. Toroida itu adalah solenoida yang dibentuk lengkungan melingkar gitu. Itu namanya toroida. Ya, namanya toroida. Jadi untuk melukis toroida lebih gampang ya kita buat dulu lingkarannya, kemudian barulah kita buat lagi ininya. Bentar.
Apa ini toroida namanya? Ya, anggap arusnya gini. Ya, nah supaya gambarnya cantik toh. Ya, jadi ini kita hapus. Gitu. Nah, yang ini jari-jari dalam. Kemudian yang ini adalah jari-jari luar. Jadi nanti A-nya itu sama saja dan sebutlah ini adalah R1, ini adalah R2. Itu adalah jari-jari efektifnya. R1 ditambah dengan R2 kita bagi dengan 2. Nah, untuk B di pusat toroida, ini titiknya adalah titik P. B di pusat itu sama dengan mu 0 IN dibagi dengan 2 pi A. Ya, dibagi 2 pi A. Tambahin pi lagi ya. Jadi ini sama aja dengan rumusnya yang di kawat lurus, tetapi tinggal ketambahan N aja ya. Mu 0 I dibagi dengan N tambah N yang dibagi 2 pi A. Nah, ini untuk yang toroida ya. Oke, sekarang untuk yang toroida, N-nya mau berapa? Banyak-banyak. 20, 200 lah. Ya, I-nya mau berapa? 5 ampere. Oke, 5 ampere. Lalu R1-nya berapa? Hah? Berapa R1? R1 8 cm. Dah, R2 12 supaya gampang baginya itu ya. Oke, ini nah. Kamu cari B di pusat berapa? Ya. Itu untuk toroida. Kemudian untuk yang solenoida, panjangnya mau berapa sekarang? 20 cm. Oke, jumlah lilitannya mau berapa? 50. Udah. Lalu arus yang mengalir mau berapa? 30. Oke, ampere. Oke, cari B di pusat sama dengan berapa? B di ujung sama dengan berapa? Lalu yang kawat melingkar tadi, ini I-nya mau berapa? 5 ampere. Oke, cari B di pusat ya. B di pusat sama dengan berapa? Yang ini sudutnya mau berapa? Apa? Enggak. Lebih besar ini, lebih besar kisar 80. 200. Oke, 200 derajat. Lalu A-nya berapa ini? Dari jarinya. Berapa senti? 5 senti. Ya udah. Yang di sini jari-jarinya mau berapa? A-nya berapa? 7. Oke. 7 senti ya. Nah, terus N-nya mau enggak pakai N udah. Cari B di pusat sama dengan berapa? Oke, silahkan dikerjakan. Sekarang Iya. Yang ini kawat melingkar. Kemudian solenoida, lalu toroida. Cepet tuh, ini gampang sekali ya. Tinggal kasih masuk aja. Ya. mulai dari mana ini? Mulai dari ini, dari sini. Ini. Ya, mulai dari sini. Oke. Siapa Ibu? Yo, Ibu pause dulu. Gampang sekali kan? Ya. Ya, coba perhatikan Nina. Perhatikan. Jangan sampai salah. Jadi di titik A atau A1-nya itu berarti jarak titik ke kawat pertama. A2-nya berarti jarak titik ke kawat kedua. Ya, di B sama. Jarak titik ke kawat pertama berarti A1B. Jarak titik ke kawat kedua berarti A2B. Terus untuk di titik C, jarak titik ke kawat pertama berarti A1C. Jarak titik ke kawat kedua berarti A2C ya. Jangan lupa ya, seperti itu. Apanya yang aneh? Ya enggak aneh lah. Aneh apanya? Oh, iya, udah. Ibu, apa tadi itu yang kalau Apa? pertama dari paling bawah Ini ke sini nih, ke kawat 1 berarti ini A1A. A1 untuk di titik A. Ya. Kalau jarak titik A ke kawat kedua berarti A2. Gitu. Jadi A2-nya berapa? 5 tambah 2, 7. Gitu. Jarak titik pertama ke kawat kedua, 7 Mi. A2 Mi. Jadi untuk di A atau A1-nya berarti sama dengan 2 cm, A2-nya sama dengan 7 cm. Di B berarti A1 sama dengan 2 cm, A2-nya berarti 3 cm. Lalu di C A1 berarti berapa?
5 tambah 3, 8 cm. A2-nya berarti 3 cm. Itu, Mi. Jadi A-nya beda-beda. Tergantung titiknya ada di mana. Nah, apa-apa, Nak? Kenapa? Kenapa, Tan? Ibu, maksudnya ibu yang kayak ke kawasan ke dua itu buat apa ibu? Loh, untuk cari jaraknya, kan kita perlu A. Kan dibagi dua pihak. A-nya kan kita harus tahu. Jarak titik itu terhadap kawatnya berapa. Itu. Ini kan B1. B1 ini ke sini kan berarti jaraknya ini ke sini berapa? Ya. Itu A1 untuk di A. Nah, iya, ya itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ya, hitungin ya, cepet ya.